Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Hafiz, Prof, para peserta juga. Nama saya Fata dan saya sangat senang dapat menjadi moderator dalam webinar kita hari ini. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang penanganan insiden cyber. Di era digital sekarang ini, ancaman cyber semakin marak dan kompleks, mulai dari ransomware, phishing, hingga pencurian data pribadi. Webinar ini akan membahas langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mencegah dan mengatasi insiden cyber. Untuk membahas topik yang sangat menarik ini, kita kedatangan dua narasumber ya yang sangat kompeten. Sebelumnya ada Prof. Tono, seorang pakar ICT Indonesia yang sudah nggak asing lagi di sini kita semua. Juga ada Bapak Hafiz Nurawan, Siswa Seksi 9, dan juga akan berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai penanganan insiden cyber seperti apa. Selamat datang Pak Tono dan Pak Hafiz. Langsung saja, silakan Pak Tono. Langsung, oke. Ini ada pertanyaan, apakah nanti record Zoom dibagikan? Ya, ini saya lagi ngerekam. Mudah-mudahan nanti saya upload ke YouTube ya. Baik, terima kasih semuanya, Pak Fatah, Pak Hafiz, Bu Putri, teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Langsung aja, saya akan coba langsung share screen ya, biar ceritanya lebih gampang. Jadi salah satu yang fatal itu yang kemarin ya, PDN jebol, Pusat Data Nasional jebol. Kalau kita lihat dari sebelum terlalu jauh saya ngomong, semua materinya ada di buku sebetulnya, bukunya ada di Andi. Sambil saya buka, saya akan kasih lihat juga ada kuliahnya. Nih bisa masuk andipublisher.com, masukin keywordnya Onowi Purbo, nanti di bagian bawah ada bukunya sih. Salah. Ini dia. Ini lagi sale 35%. Jadi harganya 65.000. Kalau nggak sale harganya 100 ribuan. Ini ya bukunya. Nah, tapi kalau mau ngelihat materinya sendiri, nanti Pak Hafiz akan banyak cerita soal pengalaman di Tangsel yang banyak diserang dari mana-mana. Kasihan hidupnya dia. Teman-teman bisa masuk ke alamat ini. Jadi yang pertama tadi buku ya, ada di andipublisher.com, bisa dilihat. Kalau mau ngelihat materinya sebetulnya ada juga dalam bentuk kuliah online, ada di opencourse.itts.ac.id. Saya ulang lagi, opencourse.itts.ac.id. Ini kalau ini free, nggak usah bayar apa-apa. Anda bisa daftar nanti masuk ke kuliah cybersecurity. Nah di sini materinya terutama di bagian yang ini sih, nih di sini ya, cybersecurity, vulnerability analysis, di bagian yang ininya sih sebenarnya materinya. Cuman ini tidak mengcover semua materi yang ada di buku. Jadi ini hanya sebagian dari yang ada di buku aja. Mungkin sekitar 2/3 dari yang ada di buku. Sepertiga lagi nggak masuk ke kuliah soalnya. Oke, jadi materi-materi bisa di sini. Nanti saya akan kasih lihat juga isinya sedikit-sedikit. Cuman mungkin nggak akan bisa semua karena waktunya sempit. Nah, kalau pengen dapetin buku-bukunya, buku-buku dalam bentuk PDF, bisa kirim harddisk sebetulnya. Saya kasih lihat aja perpustakaan saya. Ini perpustakaannya ada di komputer lain. Saya akses dari komputer tempat saya Zoom ini. Var data library 2 books. Nah, di sini ada folder cybersecurity. Ini adalah buku-buku tentang cybersecurity yang ada di perpustakaan saya. Ini kebetulan juga perpustakaan ini ada di kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan. Jadi kalau mahasiswa ITTS bisa akses free. Tapi kalau Anda semua kalau pengen ngopi, silahkan kirim harddisk, ini bisa dikopi juga. Gitu ya. Nah, saya akan kasih lihat yang agak lumayan perlu banget buat urusan ini adalah yang ISO 27001 ini. ISO 27001 ini ada file Excel segala macam. File Excel isinya template. Kemudian juga ini ada bukunya juga, ada beberapa bukunya bisa dibaca. Oke. Nah, saya kasih lihat
cara berpikir gedenya aja ya. Jadi tadi ada buku yang ada di Andy Offset, ada e-learning, ada buku-buku ini. Nah, kalau kita mau main cyber security, cara berpikirnya yang paling enak pakai ini, PDCA. Kalau mau urusan pengamanan ya, PDCA, plan, do, check, act. Jadi kira cara berpikirnya seperti ini. Jadi kita seringkali nggak ada planning, instalasi sebisanya, do-nya itu instalasi sebisanya, yang ceknya ya kadang-kadang dapat informasinya dari viralan di media sosial, baru kita bereaksi. Nah itu salah banget. Jadi dalam buku ini, dalam buku penanganan insiden cyber, dijelaskan banget urusan plan do check act-nya ini. Cuman di kuliah yang online tadi lebih banyak di do-nya dan check-nya. Jadi do sama check-nya banyak, plan sama act-nya nggak terlalu banyak. Wow, suara saya kecil ya. Coba ini saya gedein ya, mudah-mudahan lebih gede. Gimana suaranya? Mudah-mudahan lebih besar nih. Saya nggak tahu nih. Aman ya? Ini saya biasanya si Zoom suka ngerubah volume otomatis soalnya, jadi kadang-kadang pusing. Nah, jadi nanti mainannya di plan do check act, di e-learningnya banyaknya di do sama check, nanti di bukunya lebih lengkap plan do check act-nya, gitu ya. Nah, saya kasih gambar-gambarnya lagi. Nah, ini kira-kira gini mainannya, yang ada di buku seperti ini ntar. Plan do check act. Saya kasih contoh do-nya ya, do. Pada saat kita melakukan monitoring, biasanya kita akan sangat dibantu oleh dashboard untuk Security Operation Center. Nah, di sini saya kasih lihat dashboard, contoh-contoh dashboardnya. Saya akan masuk sini. Ini waktu bikin bukunya di screenshot semua. Ini ada OSIM, jadi dashboardnya seperti ini bentuk-bentuknya. Ini softwarenya OSIM. Oh ya, dalam buku itu sebagian besar software yang dipakai adalah open source. Jadi artinya nggak butuh anggaran gede banget. Anggaran paling mahalnya adalah bagaimana ikutan training kemana-mana, itu aja sih. Jadi lebih anggaran ke orangnya biar pinter. Tapi softwarenya sendiri kebanyakan free yang kita saranin di buku itu. Jadi kita nggak terlalu pakai vendor sih sebenarnya. Jadi ini contoh OSIM itu buat monitoring dashboardnya. Saya nextin. Nah, ini kita bisa lihat macam-macam. Kita bisa set interface mana yang akan kita monitor, terus yang kita monitor apa, yang kita apakah ada. Ini kebetulan kalau baru diinstal ya kosong, nggak ada data apa-apa ya, karena baru diinstal. Kalau udah dioperasi nanti kelihatan alarm apa aja yang paling sering terjadi, event apa yang terjadi, kelihatan sekali. Nah, yang ini adalah Security Onion, lain lagi dashboardnya kira-kira seperti ini. Alertnya apa aja, nanti bisa kita grouping. Jadi ini screenshot installan. Jadi installan ini di screenshot, ini yang masuk ke dalam buku. Jadi ntar kalau lihat buku, ini ada gambar-gambar, ini ada di buku. Cara installnya juga diterangin sih. Nah, yang ini adalah Sirius Security Platform, open source juga. Bentuknya kira-kira seperti ini, kita bisa lihat serangannya seperti apa. Nah, yang paling enak kalau ngelihat seperti ini. Cuman kalau boleh saran sih, salah satu yang paling enak Wazu sih. Coba mana Wazu? Ini The Hive, nanti ada lagi Wazu. Oke, nah ini Wazu. Jadi kita banyak pakai Wazu sih nantinya. Oke, Wazu tuh enak banget soalnya dia akan ngomong ke banyak agen itu maksudnya software buat agen buat monitoring. Nanti jadi agen itu akan ngelaporin macam-macam ini yang dilaporin sih. Apakah tentang kondisi si servernya dan sebagainya, termasuk kalau ada serangan bisa kita lihat. Jadi kalau ini baru diinstal ya. Kalau kita lihat masih sedikit banget alertnya segala macam, masih sedikit karena baru diinstal. Oke, jadi kira-kira kayak gini nanti yang kita lihat. Kalau ini nggak ada urusan sama, kalau ini nggak ada urusan sama cyber security, kalau ini urusannya sama Fatah. Ini buat bikin 5G, beda. Oke, jadi ini kayak gini bentuknya. Ini adalah bagian dari do, salah satu bagian dari do. Salah satu yang lain yang perlu kita lakukan juga adalah backup. Jadi backup itu ada beberapa teknik backup sebenarnya. Bisa kita backup hard disk, kita bisa coba lihat di sini. Semua juga ada di mana sih namanya, di e-learning itu. Tapi bisa juga masuk sini backup.
Backup bisa kita, nah ini ada banyak banget backup kan, backup. Nah, tapi kalau ngelihat di wiki ini nggak gitu enak sih caranya. Jadi kalau saya mendingan lihat buku itu lebih enak. Jadi kalau disederhanakan tuh ada yang backup hard disk. Kita bisa copy hard disk, kita pakai, kalau di Linux kita pakai DD, kalau pakai Windows mungkin pakai Ghost. Bisa juga kita pakai rsync akan mengcopy file yang berubah aja, dan lain-lain. Yang jadi masalah dari backup ini adalah kalau kita lagi mau ngelawan ransomware, nanti kita punya masalah seru adalah bagaimana mendeteksi bahwa backupan itu sudah kena ransomware. Karena ransomware itu nggak bisa dideteksi sama antivirus. Jadi kepaksa kita harus mainan dengan machine learning sih sebenarnya. Nah, yang itu nggak ada di bukunya, nggak ada, di sini juga nggak ada. Karena itu ilmu yang paling baru. Itu bentuk, kalau jujurnya, kalau udah main machine learning sama backupan, itu udah produk komersial. Contohnya dari Dell gitu. Kalau kita yang main yang gratisan, ya kepaksa pakai mata. Ini kenapa kok beda sih apa? Nah, itu kalau udah, ini beda banget, kepaksa kita harus hati-hati, diputusin semuanya, lepasin harddisknya, restore backupnya dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu sih. Nah, itu kira-kira yang ada di sana ya. Nah, kalau kita lihat di kuliah sendiri, kita lihat di sini, ini banyaknya untuk dunia sih sebenarnya, apa yang harus kita kerjakan untuk melakukan pertahanan, seperti kita bikin web application firewall, pertahanan host, intrusion detection system, basic data security adalah enkripsi, juga komunikasi nanti juga perlu dienkripsi, maka HTTPS dan sebagainya. Jadi ini diterangkan di sana. Nah, bagian yang ini ada Information Security Management System, ini adalah audit ISO 27001, di sebelah sini adanya Information Security Management System. Ini dilakukannya di bagian plan. Waktu kita planning, kita lakukan ini sih sebenarnya. Salah satunya. Selain itu juga kita harus lakukan risk management. Kita menganalisa resiko dari sistem yang kita operasikan. Contoh, di PDN harusnya dianalisa risiko. Kalau sampai kena ransomware, data ke encrypt, terus resikonya seperti apa. Nah, ini kejadiannya imigrasi nggak bisa beroperasi. Nah, itu harusnya dihitung semua, dan itu harusnya ada yang bayar dendanya tuh, kayak gitu kan, gila itu kan. Nah, ini harus, jadi ada dua di bagian planning sih sebenarnya, risk management sama ISO 27001. Ini saya barangkali mau kasih lihat sedikit tentang 27001-nya. Nah, ini yang lama, 27001 lama, yang baru udah lebih ringkas, tapi ini masih kita bisa ngelihat lah apa aja yang perlu kita lihat waktu kita melakukan analisa dari si sistem yang akan kita operasikan atau yang sedang kita operasikan. Jadi waktu plan itu kita analisa semuanya ya, yang akan sedang dianalisa. Jadi kita analisa kebijakan keamanan informasi, apakah sudah ada. Ini harus dari 01, jadi orang paling tinggi di kementerian atau di institusi itu harus yang tanda tangan sih sebenarnya tentang kebijakan keamanan informasi. Memang harus didukung sama anak buahnya sih, tapi harus ada orang yang ngerjain ini. Kemudian juga apakah sudah ada organisasi untuk keamanan informasi. Bisa ad hoc, bisa juga fix. Kalau di BSSN namanya CSIRT, segala macam Computer Security Emergency Response Team ya, CSIRT kayak gitu ya. Yang paling fatal biasanya ke sumber daya manusianya, SDM-nya. Dan nanti kalau kita baca bukunya, di bukunya juga diterangkan sertifikasi apa aja yang perlu dimiliki oleh si SDM. Salah satu yang sertifikasi yang mungkin oke banget, salah satunya CISSP misalnya. Jadi kita harus punya orang-orang yang punya sertifikasi tersebut. Cuman perlu kita ingat bahwa sertifikasi itu levelnya antara S1 sama S2 sih sebenarnya. Jadi kalau kita punya orang yang S2 atau S3 di jaringan atau cybersecurity, itu di atasnya sertifikat sih sebenarnya. Jadi ini kunci utamanya di SDM ini sih sebenarnya. Kemudian kita cek juga manajemen asetnya,
kontrol aksesnya perlu dievaluasi, dan ini juga kontrol akses ini kalau di buku akan kelihatan banget urusan manajemen dari password dan sebagainya. Nah, kriptografi kita lihat tadi kalau di buku ada yang sangat kental banget adalah pakai GNU PG. Itu ada di kriptografinya. Keamanan fisik, ini keamanan fisik dalam lingkungan tuh gini maksudnya. Kalau secara fisik orang bisa sembarangan masuk ke gedung yang kita punya, itu jadi berabe. Jadi apakah satpamnya berfungsi dengan baik? Protokol untuk memasukkan tamu seperti apa? Nah, itu dievaluasi di sebelah sini. Terus keamanan operasional, keamanan komunikasi. Keamanan komunikasi contohnya adalah gini. Chattingnya pakai apa sih? Contohnya ya. Sebagian besar kita pakai WhatsApp ya. Nah, harus evaluasi nih, WhatsApp-nya aman apa kagak, apa kayak gitu. Terus enkripsinya seperti apa, grupnya seperti apa. Nah, kemudian juga nanti ada akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem, relasi dengan vendor. Ini terutama urusannya dengan apa sih, supply chain management. Ini kalau terutama kalau ya semua institusi pasti berhubungan dengan pihak ketiga ya. Dari sini kalau di sini tulisnya vendor, tapi bisa pihak ketiga. Nah, kalau sampai hubungan dengan pihak ketiganya bermasalah, misalnya ada satu pihak ketiga diambil alih oleh hacker. Dia masuk pura-pura jadi pihak ketiga yang kita pikir baik. Konsekuensinya si hacker jadi bisa masuk ke dalam sistem kita, dan dia bisa masuk ke pihak ketiga yang lain. Jadi ini masalah banget nih. Jadi ini kalau kita masuk ke dunia cybersecurity, supply chain-nya dilihat banget sih sebenarnya. Akhirnya kita masuk pada zona zero trust. Jadi kita tidak percaya sama siapa aja. Ini jadi pada yang titik yang ekstrim kita akan zero trust, tidak akan percaya siapa aja, termasuk mitranya nggak bisa dipercaya. Jadi semua harus dicek, cross check terus-terusan, karena kita tidak bisa percaya. Takutnya mitra diambil alih oleh hacker, berabe urusannya. Dan itu yang terjadi di PDN. Kemudian di sini ada manajemen insiden keamanan informasi. Ini di audit, apakah sudah, ini kayaknya kebijakan udah ada apa segala macam, ini kayak gini ya manajemennya. Terus aspek keamanan informasinya dilihat juga, dan terakhir compliance, apakah kita comply pada standar-standar yang sudah disepakati atau enggak. Jadi kira-kira ini yang ada di sana. Dan terakhir nanti di bagian cek, kan PDCA ya, Act ini forensik masuk di bagian Act juga. Nanti kalau ada kejadian, prosedur apa yang harus dilakukan untuk restore apa segala macam, itu di bagian Act-nya. Jadi plan, do, check, Act-nya akan masuk kayak ginian forensik. Contoh ya, ya udah saya masuk ini. Contoh bagaimana caranya kita mendetek trojan yang masuk ke dalam sistemnya kita. Jadi contoh trojan ya ransomware contohnya. Tapi trojan yang banyak masuk sekarang kebanyakan masuk ke teman-teman di .go.id. Trojan yang masuk, trojan ini loh, trojan apa sih namanya, judi, slot, gacor kayak gitu-gitu. Itu trojan juga bentuknya dan menyebalkan banget. Nah, bagaimana kita melakukan deteksi dari trojan seperti itu? Di sini ada catatannya, di bukunya juga ada. Ini caranya kayak gini nih, gunakan Security Center kalau kita punya antivirus ya. Tapi kalau enggak, kalau pakai Linux, biasanya saya akan melakukan perintah-perintah yang ini. Perintah ini buat deteksi apakah ada yang aneh enggak di komputer yang kita operasikan. Ini perintah-perintah di Linux, server yang lumayan susah dijebol sebenarnya Linux sih sebenarnya. Jadi minta maaf dulu, di buku itu banyak pakai Linux sih. Dan ini juga server-server yang ada di Tangerang Selatan juga kayaknya banyaknya Linux sih. Jadi kita banyak pakai seperti ini supaya untuk mendeteksi. Di sini diterangkan cara deteksinya kayak gimana segala macam. Contoh, nah di sini nih. Ini kalau ini komen yang buat deteksi ya. Kalau yang ini lihat log. Ini buat lihat log terutama.
Kalau yang ini komen-komen buat deteksi. Saya paling hobi sama satu ini sih sebenarnya, yang PS3 ini. Kalau pakai PS3 kita agak lumayan lebih gampang buat ngelihatnya segala macam. Jadi kelihatan aplikasi mana yang bikin anaknya banyak. Jadi ciri khas Trojan atau virus apa segala macam, dia akan bikin anak banyak. Nah, ini kita bisa lihat pakai PS3, aplikasi mana yang bikin anak banyak, kita runut ke ujungnya kita kill, kita bunuh, mudah-mudahan Trojannya hilang. Tapi sebenarnya jangan hanya bunuh ya, sampai nge-delete filenya sebetulnya, supaya ngilangin Trojan. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di chat. Selanjutnya kita serahkan pada langsung ke Pak Hafiz atau lewat Pak ini dulu. Fatah, silakan. Mungkin ini dulu Prof, namanya bagi para peserta yang belum sering dapat kehadiran buat ikutan, Oh, sertifikat ya? cek di kolom chat. Ada formulirnya tuh. Ya, tolong diisi. Ya, supaya bisa dapat sertifikat. Wah, mantap. Pembicara juga dapat sertifikat kan? Ya. Oh, ini ada pertanyaan. Ntar, saya jawab dulu ya. Course ITTS apakah hanya terbatas untuk Civitas ITTS atau bisa untuk umum? Untuk umum, bahkan untuk SD, SMP, SMA yang mau ikut juga silahkan. Sok lah, lanjut, Fatah. Free. Selanjutnya dipersilakan kepada silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan saya Hafiz, Hafiz Nirawan, bisa dipanggil Hafiz. Saya salah satu ASN di Diskominfo Tangerang Selatan. Di sini saya dan Prof. Mono sebenarnya dalam rangka sharing, karena memang beberapa apa namanya dari ke belakang banyak sekali transfer yang memang lama-lama ini cukup mengganggu kita ya. Sebelumnya memang hanya di slot, lalu ada eksentrik, main di server kita, lalu ada ransom. Nah, ini menjadi catatan yang cukup penting di kita sebagai warga negara Indonesia, karena memang yang diserang kebanyakan pemerintahan. Kenapa pemerintahan? Kita sih punya apa ya, punya asumsi karena situs .go.id itu kan memang punya traffic SEO yang cukup besar. Jadi memang rata-rata menyerang memiliki atensi untuk menyerang ke sana, dan apalagi rata-rata kebanyakan situs-situs pemerintah itu agak kurang di maintain ya. Jadi ada pembuatan aplikasi tidak digunakan, lalu tidak di maintenance, ada rentanan di mana-mana, lalu jadi sumber rumusan lah untuk orang untuk coba hacker. Nah, di sini di Tangerang Selatan kita mau sharing aja, ini kita ngelakuin apa aja sih dalam menghadapi tren cyber yang cukup tinggi. Jadi izin share, Mas Fatah sebagai moderator sudah terlihat ya? Sudah. Oke, oke, izin cyber bagaimana penanganannya? Nah, sebagai intermediate dulu, rata-rata di kita itu sangat bergantung atau sangat melihat teknologinya pakai apa sih, aplikasinya pakai apa sih, toolsnya pakai apa sih, tapi abaikan sifatnya tata kelola. Karena tata kelola itu sebenarnya salah satu apa namanya ya, hal yang sangat penting sebenarnya. Buat apa kita bisa lihat di kasus kemarin di PDN misalnya, di PDN certified ISO, tapi backup tidak dijalankan. Itu udah berarti tata kelola yang
Polanya kan selalunya harusnya kalau dari flow itu di annex berapa saya lupa, memang harus ada backup selalu, lalu ada restore-nya itu tidak dilakukan sehingga mau pakai teknologi apapun kalau kita nggak bisa maintain-nya, nggak bisa gunakannya percuma. Jadi benar tadi kata Sokono, SDM yang paling berpengaruh di sini. Kalau bisa kalau ada punya uang lebih baik dialihkan ke peningkatan kapabilitas ya Prof, ya. Daripada kita di teknologi mahal, peningkatan kapabilitas dulu, basicnya udah dapet, baru kita bisa lebih mudah dalam menangani cyber ini. Oke, kita lanjut di sini. Ini kenapa sih kita harus adakan acara ini atau acara kegiatan ini sebagai panduan bagi tim CSIRT, bagaimana harus bertindak saat terjadi insiden. Lalu kita ingin adanya konsistensi respon terhadap insiden, lalu ada mengurangi risiko dan dampak yang terjadi terhadap aset, lalu membantu dalam mencatat dan memantau insiden yang terjadi, dan meningkatkan kesadaran akan ancaman keamanan cyber. Jadi kita kadang-kadang punya banyak aplikasi, punya banyak barang mewah, infrastruktur mewah, tapi kita nggak bisa maintain-nya, itu akan menjadi salah satu masalah ke depannya. Di sini ini data ini saya dapatkan dari BSSN, ini anomali traffic manager tahun 2023. Jadi paling tinggi ada malware, kedua ada trojan, ketiga ada kebocoran informasi, dan terakhir ada lainnya. Lalu di sini juga data dari BSSN, saya coba rekapitulasi. Ini dari 1.292 notifikasi terkirim didapatkan hasil top 5 klasifikasi indikasi insiden yang notifikasi oleh BSSN, yaitu anomali traffic sebanyak 858, lalu data breach sebanyak 268, lalu disbursement sebanyak 172, lalu ada sensitive data exposure sebanyak 113, dan malicious software sebanyak 104. Nah, apa sih yang kita lakukan di Tangsel ini? Tadi benar kata Prof, kita harus punya framework atau cara kerja dalam melakukan sesuatu. Jadi kita pakai PDCA, Plan to Check Act. Bagaimana yang di PDCA ini? Nah, di planning misalnya. Planning ini kan artinya rencana ya. Apa sih, gimana sih rencana kita dalam menangani insiden, apa aja yang disiapkan. Nah, kalau di kita di Tangsel, kita selalu membuat semacam program awareness itu ke semua pegawai, ke semua jajaran, dari jajaran atas sampai jajaran bawah. Lalu yang kedua ada penilaian risiko. Jadi kita memang melakukan hal ini secara berkala. Jadi ada aset-aset kita, aset-aset aplikasi, aset-aset yang sifatnya hardware, jadi aset software, aset hardware, aset SDM pun kita coba petakan resikonya, kita petakan ke dalam resiko sistem kita. Lalu ada pembentukan tim. Nah, kenapa pembentukan tim ini perlu? Supaya peran dan tanggung jawabnya ini jelas mau kemana. Jadi misal ada insiden, ya kita harus siapa nih, siapa yang nanganin, siapa yang harus analisa, siapa yang harus recovery ini, supaya peran dan fungsinya lebih jelas, sehingga nanti saat ada insiden tidak ada yang namanya lempar-lempar tanggung jawab. Lalu yang keempat ada peningkatan kapabilitas. Ini sangat diperlukan karena tanpa SDM yang baik, teknologi yang harganya 1 miliar, 2 miliar kayaknya nggak ada gunanya gitu, karena kalau SDM nggak bisa mengoperasikan malah itu menjadi bumerang sendiri. Lalu next seperti best practice-nya. Nah, ini masing-masing aplikasi, masing-masing infrastruktur itu sebenarnya ada best practice-nya. Di misalnya kita gitu, pakai pakai Node.js. Di website Node.js yang biasanya mendokumentasi harus dibaca. Rata-rata kita ngoding atau config itu mau harus kita tanpa melihat gimana sih tata cara yang baik dalam konfigurasi aplikasi atau
Jadi diperlukan juga jadinya semacam insiden pegawai lain itu bisa menyesuaikan sesuai dengan konstruksi yang telah. Kalau nextnya membuat dokumen BIA, BCP atau BCM, BIA itu business impact analysis, itu business continuity plan atau business continuity plan. Kita harus bisa juga jam apa yang terjadi jika terjadi kita harus melakukan apa, kita bisa switch ke manual atau tetap kita di aplikasi itu. Lalu bagaimana cara penanganannya jika ada insiden sehingga para tadi tim ini bisa punya panduan dalam melakukan recovery. Contohnya punya kalau standarnya itu dijelaskan oleh Prof mengenai ISO, ini ada NFP, sebenarnya ujung-ujungnya sama sih, jadi bebas aja standar apa, supaya kita at least punya framework atau cara kerja dalam melakukan kegiatan menjaga keamanan cyber ini. Kalau ini kebijakan pastinya, dan ini harus diketahui oleh stakeholder. Lalu di bagian ini ini tuh harus operasionalnya nih, kerja itu gimana. Lalu tadi kalau di plan kita ikuti frameworknya, kita bikin dokumennya, plannya kayak gimana, penerapan bagaimana, coba skenario dari BCP gimana. Nanti di dokumen BCP itu yang di plan tadi disebutkan ya, misalnya tadi bisa down selama sekian waktu apa kita di gitu supaya tahu. Jadi kita bisa menata atau membuat apa namanya ya, semacam simulasi jika kapan aplikasi ini bisa up kembali. Lalu ada PA dan pentest yang harus kalah. Lalu dari informasi langkah-langkah respon dan keluar. Contohnya yang kita gunakan tadi udah mention ya, bahwa itu di sini kita pakai wazoo bisa jadi benar, bisa jadi aktif test juga, jadi lumayan membantu. Jika ada bedos atau ada yang coba bebas SSH kita, itu bisa langsung di blok sama wazoo. Dan ada log juga, kita bisa buat monitoring log dari semua server atau semua aplikasi yang kita gunakan. Kalau sudah ready, kita network. Lalu kita juga berkala coba di WLAN kita buka atau enggak, something suspicious atau enggak, nah terus di sini ini ada hidden collector, ini ada link face buat ini juga buat audit, ada katalog browser untuk baca ada DP, proses juga
Tugas tadi tanpa Bang si Bobi Agung jadi tugasnya ke ngajak Simon. publik masyarakat untuk ayo Itu duitnya cuma masih 300. nemuin lubang di sistem kita dengan catatan nanti kita kasih apresiasi dalam bentuk merchandise atau sertifikat dan uang tunai gitu. Jadi daripada sewa headset gitu cukup mahal, kita juga melakukan data itu secara mandiri gitu. Kita juga minta bantuan publik untuk bisa melaporkan jika ada kerentanan di sistem kita. Ini ada crypto checking, kalau password kita ternyata sudah otomatis, ini juga sama. Nah, lalu ada server checking. Misalnya nih, ini ada di kantor ya. Di sini biasanya kita cek user dulu, user ada yang aneh apa enggak. Ini ada yang normal, ada yang modified. Nah, apa bedanya nih? Nah, di sini ada user LP. User LP itu seharusnya tidak bisa login, tapi di beberapa server yang udah compromise, ini LP ini bisa login ada Windows. Nah, ini berarti servernya udah kena backdoor. Jadi kita bisa lakukan mitigasi selanjutnya, entah ditutup user aksesnya, entah coba di scanning dulu, atau mungkin bisa dicek ke step selanjutnya. Nah, selanjutnya biasanya kita cek di Netstat. Ini Netstat ini merekam apa yang terjadi di jaringan kita. Ini apa sih yang terjadi, yang listen siapa, yang establish siapa, foreign addressing ke siapa aja, ini bisa kita cek. Sehingga jika ada IP yang memang terasa mencurigakan dan proses yang mencurigakan, itu bisa kita dokumentasikan, kita catat supaya kita bisa melanjutkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, ini yang selanjutnya kita coba lakukan listening. Gimana caranya kita matiin koneksi outgoing pada server kita, karena aplikasi pemerintahan itu banyak yang sifatnya diakses untuk eksternal. Kita bisa matiin outgoing IP publiknya, jadi hanya bisa diakses oleh lokal aja. Lalu kita lakukan konfigurasi pada web server. Lalu kita coba cek nih kalau bisa dari awal saat kita install server, root itu jangan dibuat untuk bisa SSH, kalau bisa pakai user lain, dan sistem tersebut memang dilegasikan ke personal tersebut. Jadi biar terlihat ini si A akses kapan, si B akses kapan. Jadi jangan satu user dipakai rame-rame, karena itu akan menyulitkan kita dalam analisis log. Oke, lanjut ya. Lalu password user bisa ubah. Lalu di sini SSH hanya boleh menggunakan VPN. Jadi jangan sampai kita bisa setting di firewall kita atau di router kita, SSH itu hanya ke IP lokal. Jadi ke IP public kita tutup semua portnya gitu. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita lakukan listening atau pemeriksaan. Ini kita scanning mencari maksud filenya atau session filenya, lalu cek verifikasi file aksesnya apakah ada yang mencurigakan. Lalu tadi proses dan service masih atau suspiciousnya. Ini setelah kita melakukan tadi deteksi tadi melalui Netstat, melalui scanning dan lain-lain. Lalu di point check, nah kita nih setelah kita melakukan tadi beberapa hal gitu, nah kita nih cek nih, kita pemantauan respon insidennya, lalu kita evaluasi proses responnya. Jadi setelah kita lakukan semua tadi di kita tetap men-check nih apakah masih ada lubang, apakah masih ada serangan pada server tersebut, untuk mungkin kita lakukan evaluasi terkait penanganan kita. Apakah penanganan kita ini sudah optimal, udah efektif atau belum. Kalau belum, nanti kita coba lagi caranya. Yang penting kita lakukan ini sampai bisa
Dan tadi di PDCA ini atau PDCA ini sifatnya siklus. Jadi setelah kita evaluasi, kita plan lagi apalagi yang kita harus lakukan, berikutnya kita lakukan lagi asal dengan dasar evaluasi tadi. Dan ini memang akan terus-menerus kita lakukan dan jangan jangan bosan gitu. Karena memang setiap sistem pasti ada lubangnya, mau teknologi yang mahal apapun pasti ada lubangnya, dan konsistensi yang perlu kita perlu kita tingkatkan gitu. Komitmen pimpinan juga, komitmen juga pegawai, komitmen tim juga harus bisa kita pegang. Di sini contohnya kita punya studi kasus yang memang terjadi di Tangsel beberapa waktu lalu. Nah di sini jadi kita sempat melihat kita terpapar oleh Hendrik. Jadi ada yang coba mining misalnya kita. Nah ini atas saran Prof Ono juga yang kita tadi coba lakukan PDCA sehingga semua proses yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan terdokumentasi. Jadi penanganan seperti ini pun kita dokumentasi gitu. Di sini terlihat proses tinggi CPU 99 kan, tapi di sini di prosesnya di detailnya nggak terlihat ada yang tinggi gitu. Ini paling tinggi 1,3. Nah lalu kita bikin script sendiri, script namanya timing process detection buat kita. Kita ini juga kita sebagai AI kita bisa gunakan juga nih ChatGPT atau Gemini atau apapun itu untuk bikin scripting. Jadi kita misalnya mau scan sesuatu gitu. Kalau pakai tools bayar mahal atau nyari open source agak sulit, kita bisa scripting sendiri tuh. Setelah kita tahu apa yang kita mau, lalu kita coba wantahkan aja ke masing-masing platform AI tadi, nanti dibuatkan scriptnya dan beberapa user kalian bisa langsung coba gitu apakah script ini bisa atau tidak. Ini kita buat. Nah sini biasa kasih linknya juga scriptnya, kalau bapak ibu yang mau download nanti bisa dicari yang mencurigakan misalnya Hendrik. Nah ini ternyata ada nih di PID 79812. Wah ternyata ada yang Hendrik di sini, padahal di sini nggak kelihatan. Ini ada proses di sini. Nah sebelum kita action atau sebelum kita melakukan apapun itu, pastikan kita punya backup dulu sebenarnya. Jadi yang bentuk SVM kita bisa snapshot atau apapun itu. Kalau memang servernya sifatnya yang bare metal, kita punya backup. Tadi kata Prof bisa kita pakai DD atau kita backup parsing beberapa file yang memang diperlukan aja. Kita lihat kayak di info, catat IP-nya untuk melakukan bootloading. Nah sini terlihat nih, ini ada stock frame ke IP sekian. Ini ada tab 30, 192, 8198, ini ada IP sekian. Kita langsung bisa catatkan, kita dokumentasikan dulu, kita catat. Lalu kita refresh lagi PID-nya. Melihat IP apa saja yang yang melakukan proses tersebut dan portnya juga. Nah lalu setelah kita punya beberapa data yang cukup kuat agar ini tidak menjadi asumsi, kita punya data yang kuat bahwa memang IP tersebut yang melakukan hal ini, mining ini, lalu kita tutup dulu aksesnya. Aksesnya bagaimana? Kita ganti usernya, kita cek di pas DD usernya apa, kita tutup, kita delete usernya, kita jika ada di SSH di authorized keys-nya kita hapus dulu supaya bisa SSH. Lalu user yang memang mencurigakan kita bikin login dulu semuanya. Lalu kita cek di sudo di sini
ini ada LP nih, ternyata tadi user tadi yang seharusnya tidak punya akses untuk login ternyata punya, dan ternyata punya akses ke sudo juga. Nah, kita komen atau kita delete, lalu kita ganti passwordnya masing-masing tadi yang punya indikasi sebagai penyerang. Lalu kita cek nih koneksi Aksesa sebelumnya ada nggak. Nah, ternyata ada nih, memang database ini biasanya nih ada LP tadi. Nah, lalu kita kill koneksi SSH nya, lalu cek lagi, matiin lagi user yang masih koneksi SSH, kita kill lagi, lalu kita punya script juga untuk ngecek cron list dari masing-masing user. Jika ada yang aneh kita hapus, cek, ternyata di konsep nggak ada yang aneh di sini, nggak punya script cron. Lalu ubah lagi semua passwordnya. Kalau bisa, kalau bingung gitu untuk bikin password yang sulit, bisa gunain beberapa aplikasi pihak ketiga sih yang free kayak LastPass atau apapun itu yang memang nggak punya pattern tertentu untuk bikin passwordnya, jadi benar-benar random. Dan bisa kita cek juga di GitHub, itu banyak wordlist user password yang udah compromise. Jadi kita coba hindari user dan password yang sudah compromise. Lalu setelah itu kita learning gimana caranya. Bisa kita install Debian, atau kita install Wazoo, atau bisa kita install Immunify. Itu tergantung dengan SDM-nya. SDM-nya biasa pakai apa nih? Kita biasanya pakai Wazoo sama Immunify. Nah, Wazoo ini kita buat monitoring. Kalian lihat tadi punya active response dan ini gratis. Nah, itu tadi kita bikin rulesnya 2 paket. Jadi jika ada root cause, kita bisa blok langsung IP-nya. Nah, habis itu yang kita lakukan apa lagi? Nah, ini ya, yang sering yang sering luput gitu. Karena server itu perlu diupdate, OS itu perlu diupdate, aplikasi-aplikasi di dalamnya perlu diupdate, plugin atau library-nya itu perlu diupdate. Karena hari ini misalnya nggak ada CVE mengenai OS CentOS 79 misalnya, besok bisa jadi ada. Makanya kita harus sering lakukan monitoring dan update terhadap server tersebut. Nah, lalu yang terakhir adalah dokumentasikan semua langkah. Jadi jika ada masalah yang terjadi, kita bisa tahu, dan dokumentasi ini bisa kita sharing juga ke tim kita, sehingga tim kita juga tahu cara penanganannya. Jadi sehingga kalau kita misalnya lagi cuti atau kita ternyata pindah ditugaskan di tempat lain, dokumen ini tetap bisa dibaca oleh pegawai yang lain, pegawai yang memang punya kewenangan untuk mengatasi ini, sehingga transfer knowledge-nya tetap jalan. Dan insya Allah dengan adanya transfer knowledge ini, ya tim kita juga semakin bisa lebih kuat gitu. Karena tadi mengutip tadi kata-kata Sofono, bagaimanapun teknologinya, tetap SDM yang perlu ditingkatkan kapabilitasnya gitu. Saya rasa cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Hafiz. Mungkin selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum itu tadi kayaknya di kolom chat ada yang minta slide-nya Pak Hafiz. Boleh di-share. Untuk slide saya coba upload di kolom chat ya. Wih, buset. Pak Hafiz dilawan. Berat nih urusannya. Pertanyaannya katanya ada 72. Ada bocoran ternyata Pak Hafiz teh Manggala Informatika apa-apa di BSSN gitu ya, bener ya? Wah, Manggala. Hah? Iya, Manggala. Oh iyalah, gue kagak tahu. Diam-diam sakti nih orang. Ini dari personal trainer Fatah namanya. Sok, Fatah lanjut. Sebagian udah dijawab sih, sebagian udah dijawab, yang belum kejawab aja. Nah, nyarinya pusing dah lu. Dan
Sok. yang bisa menjawab. Oh ya. Yang Tanya Pak, bagaimanakah cara kerja dari WAF? Dikarenakan saya sering akses ke web seperti Traveloka dan lain-lain, namun terkena proteksi WAF. oh. Harus request whitelist IP copy ke ISP. Bisa untuk scanning network internal dulu, di mana hasil scan clean, namun masih sering terjadi error request atau TPS. Tok. Mau Bapak Hafiz heula atau saha ini teh? Bapak Hafiz. Sok Hafiz. Itu masih doang tadi ya. Ini sih biasanya nih IT kita kotor sih biasanya. Nah, IT yang kotor itu biasanya itu masuk ke RBL tuh biasanya, kena blacklist. Nah, beberapa platform digital itu biasanya mereka memang integrasi sama platform blocking tadi, sehingga jika ada IP yang kotor memang mereka otomatis untuk memblok IP tersebut, sehingga IP tersebut nggak bisa akses ke website tertentu gitu. Nah tadi misalnya Traveloka contohnya, Traveloka punya WAF. Nah WAF-nya biasanya integrasi dengan apa namanya database yang isinya itu adalah IP yang memang di blacklist gitu. Nah itu memang diperlukan ya kita scanning network sih, apalagi misalnya kan ya rata-rata IP kotor itu kalau kita punya mail server di dalam. Nah mail server itu kan kadang-kadang kita ya ini ya coba monitor biasanya IP tersebut sering ngirim spam kemana aja, sehingga IP itu masuk ke IP ke blacklist gitu, ke RBL atau ke DNSBL atau apapun itu yang memang punya kewenangan untuk mengurus IP. Ini sharing sedikit pengalaman buruknya Ono. Ini urusan IP keblokir ya. Jadi waktu itu saya punya server di data center. Terus SMTP ya, mail server di data center. Udah gitu, ini begonya Ono berasumsi bahwa server-server lain di keluarga IP itu yang ada di data center orang baik-baik semua. Jadi saya izinin lah mereka buat nge-relay email lewat mail server saya. Ternyata akibatnya fatal, spammer masuk lewat situ. Jadi jangan pernah berasumsi bahwa tetangga Anda itu orang baik-baik. Itu aja sih. Ternyata di Republik Internet tuh isinya Seitonirojim gitu aja sih. Ya aduh ampun dah. Kalau udah kena blok tuh sama jadi whitelist lagi gitu. Apalagi kayak platform kayak Google atau apapun itu biasanya ada sensitif tuh. Iya betul. Ngeblok biasanya ngeblok spam dikit aja, itu di blok 2 minggu sebulan. Iya nyebelin. Whitelist lagi kita nggak monitor lagi kena lagi sebulan. Bersih. Sok, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Bradika Alamdin Wasesa dari Tutu. Ini biar Pak Hafiz yang jawab ya, jangan Ono capek. Dari Tut, ini di chat terakhir nih ada Mas Bradika Alamdin Wasesa dari tool yang sudah dijelaskan di atas. Tool apa saja yang terbaik untuk menangani semua jenis serangan cyber? Nah, penting nih semua jenis soalnya. Apakah memang selain antivirus harus diinstal tool seperti yang tadi? Kira-kira prosedurnya seperti ya, ini masih berpikirnya antivirus nih. So, kumaha Pak Hafiz? Bagian Pak Hafiz lah ini mah. Itu sebenarnya apa ya? Tools itu berkembang serius. Tools itu sangat berkembang. Apalagi tools yang sifatnya open source ya. Kita bisa cek di GitHub. Di GitHub kontributor yang memang oke gitu, kita cek aja. Scanning atau anti malware atau apapun itu, bahkan backdoor aja ada di GitHub. Makanya sebenarnya kalau tools baik sih nggak ada.
sehingga log yang di dalam server itu dilempar dulu ke server monitoring log, sehingga log yang ada di server yang compromise itu nggak apa namanya ya, walaupun dihapus tetap ada di server log kita. Jadi kita bisa analisa di sana. Nah, apa yang harus dilakukan jika kita bisa analisa ya tinggal sebenarnya kita bisa tanya ke Mbah ChatGPT. Kita juga banyak, misalnya kita kena ini, jelasin ini kita kena apa lalu serangannya gini kita bisa tanya di sana. Atau misalnya kita punya basic ilmu, misalnya serangan simple itu rata-rata kalau di Tangsel ya, di Tangsel itu yang sering kita temui pertama itu adalah sensitive data exposure. Apa aja sensitive data exposure? Coding pakai framework Laravel, .env-nya nggak ketutup, atau .get-nya nggak ketutup, atau debug di Laravelnya masih dibuka gitu. Nah, itu kan sebenarnya kesalahan manusia juga, jadi kesalahan internal juga yang coba kita scanning tiap hari, lalu kita perbaiki. Sebenarnya perbaiki gampang, kalau sensitive data exposure berarti ya tinggal kita tutup aja aksesnya. Gimana jangan tutup aksesnya? Ya tadi dengan perintah Linux tadi, misalnya kita chmod supaya yang bisa akses cuma beberapa orang aja, atau kita bisa modify AT akses kita. Jadi kita bisa di AT akses tuh bisa kita bikin row bagaimana supaya IP sekian aja yang bisa akses, atau jika akses folder ini nggak bisa harus melalui folder sebelumnya dulu, nggak bisa di Google atau bagaimana. Itu sebenarnya lagi-lagi kapabilitas manusia sih. Kalau ngandelin tools saja, wah kita misalnya kita beli Profinet nih, Profinet firewall 3M, kalau nggak bisa cara baca analisis lognya mah cuma menurut saya mendingan ikut training aja, mendingan satu pegawai ikut training, cek misalnya ethical hacker 15 juta kali beberapa orang yang ada di GitHub, 4 orang yang ada di GitHub, 15 kali 4 60 juta. At least punya ilmu yang mereka seenggaknya saat di lapangan bisa bisa nggak manut tools aja. Jadi nggak ada tools ini, kita bikin script sendiri, kita bisa scripting sendiri, kita bisa config sendiri gitu sih. Ya Pak, ini pertanyaan banyak bisa nih Pak. Pak Hafiz yang jawab duluan ya. Ini Bajakan juga nih, dia tuh satu bajakan hati-hati dengan software listrikan ya. Kalau bisa software misalnya kita tim insiden cyber atau tim system, jangan sampai kita sebagai tim system punya software bajakan di laptop atau komputer kita. Soalnya akses kita kan banyak, kita akses hard tiap hari, kita akses ke tools yang memang sifatnya privilege setiap hari. Nah, jika ada software bajakan kita nggak tahu apakah ada keylogger di sana ataupun bisa merekam aktivitas kita, ini sebaiknya kita hindari, apalagi kalau kita sebagai sysadmin atau tim system gitu, tim administrator gitu sih. ya, oh banyak di bawahnya bejibun. Kayaknya password sok. Apakah ISO, NIST atau standar yang lainnya ada mengkategorisasikan aplikasi yang boleh diakses via publik atau cukup via private aja? Nah ini ahlinya Pak Hafiz, soalnya S2-nya Pak Hafiz bidangnya kayak ginian, malah dia bandingin beberapa standar. Sok Pak Hafiz
Nggak ada kan? Intinya gini, kita kalau kita di government ya, di government kita punya namanya itu indeks kami yang dibuat oleh BSSN. Nah, di halaman awal indeks kami itu ada tools untuk kita mengkritisan dari aplikasi kita. Nah, kalau kita gitu, kita nilai aplikasi itu sendiri, kita lihat assessment apakah ini kritis, apakah ini tidak. Nah, sehingga itu menjadi prioritas jika ada insiden gitu. Misalnya tadi aplikasi kita punya situs maker, kita nilai ternyata tingkat kritisannya tinggi. Nah, sedangkan ada insiden lain, misalnya aplikasi web portal, saat kita cek, kita hitung tingkat kritisannya itu sedang gitu. Nah, kita bisa bikin prioritas tuh. Berarti saat ada dua aplikasi di depan sana, kita coba ini disematkan dulu karena disematkan ini penggunanya pertama lebih banyak, data-datanya lebih sehingga kita punya prioritas apa saja yang perlu kita tangani. Tapi untuk apakah semua aplikasi harus ditangani, selama itu ada di domain kita, ya kita punya kewajiban untuk menangani itu. Karena satu solusinya adalah public trust. Misalnya di Tokopedia gitu, ada salah satu subdomain yang kena, ya pasti kan satu instansi Tokopedia itu menjadi menjadi Tercoreng. kecil gitu. Iya, ternyata Tokopedia-nya kena nih. Walaupun hanya subdo yang nggak penting di sana, tapi karena itu atas nama domain Tokopedia.com ya, itulah yang menjadi di-expose sama publik gitu. Ini kalau pertanyaan mengkategorisasikan aplikasi yang boleh taruh di publik atau di private, gimana nih? Kalau dengan private sebenarnya ya kembali lagi ke user nggak sih? Oh gitu ya. Misalnya buat Kalau buat internal ya taruh di private. Kalau memang buat masyarakat taruh di publik gitu aja paling ya. Iya. Oke, lanjut. Pak Fatah, sok lanjut. Oke, dari Mas Guru, jika sudah kena ransomware, skenario-nya nggak mau backup. Itu kayak di PDN. Iya, apakah lebih baik file yang terencrypt tetap disimpan sampai keluar dekriptornya atau minimal boleh share kalau ada pengalaman bapak-bapak? Nah, Pak Fatah mau komentar, Fatah lagi. Pak Hafiz mau komentar dulu nggak? silakan Bang, mungkin Bang. Ini kalau ngomong boleh jujur terus terang ya, sebetulnya kalau kita udah kena atau saya share screen aja kejadian bener. Ini contoh teman-teman ini ya, teman-teman di Cyber Army nih. Bentar, saya masuk, sorry bener, foldernya ini. Saya masuk ke ransomware. Ini dia. Ini teman-teman Cyber Army teh bikin ini ransomware simulator. Oke, bisa masuk ke sini sih websitenya, Ransimulator. Oke. Ini ada ransomware simulator. Ini yang bikin Cyber Army. Lokasinya ada di Bandung sih. Jadi kita bisa bikin simulator ransomware. Dia akan nyerang beneran ke komputernya kita. Tapi ini dipakai buat ngetes kesiapan sebuah instansi. Jadi caranya adalah si orang peranata komputernya ngambil RAM simulator, sebarin ke semua pegawai. Kalau ada yang ngeklik, berarti pegawai itu nggak sadar tentang ransomware gitu. Nah, ini saya pengen ngasih lihat kerjanya si ransomware. Sadis sih, asli sadis banget. Ini RAM simulatornya. Wah, ini mah presentasi yang panjangnya. Saya harus ngambil yang pendeknya. Bentar. Ini sebelahnya nih yang pendek. Ini yang pendeknya. Jadi si ransomware kalau jalan, ntar ini saya kecilin dulu. Ini bisa diketengahin nggak? Oke. Jadi si RAM Simulator itu ada dashboardnya. Kita akan dapat dashboard seperti inilah kira-kira di RAM Simulator. Saya akan coba ketengahin. Kita bisa ngelihat komputer yang kita kena
yang ransomware kalau kita nyebarin ransomware, komputer yang kenanya bisa kelihatan. Ini ada 2 komputer yang kena di sini ya. Oke. Nah, terus apa yang terjadi kalau dia masuk? Sebetulnya kalau kita lihat ini ada enkripsi. Si semua file dienkripsi, tapi sebetulnya sebelum si file dienkripsi, sebagian besar ransomware yang baru-baru itu akan ngupload filenya ke si hacker. Jadi hacker punya kopian dari filenya. Nah, ini yang berbahayanya nih. Jadi setelah di-upload, dapat kopiannya, terus baru dienkripsi. Jadi ceritanya bukan ransomware, bukan hanya ngencrypt, dia ngencrypt plus ngopi filenya. Jadi kacau nih ceritanya. Nah, ini kita bisa lihat dashboard yang lebih lengkapnya, dan kita bisa mengeksploitasi data lebih. Ini harus rada ke kananan dikit. Sorry, ya ke bawah. Nah, kita bisa lihat file-filenya, kita bisa eksploitasi filenya gila-gilaan sih sebenarnya di sini. Oke. Jadi file-filenya kelihatan semua, bisa kita ambil semuanya, dan ini yang terjadi di ransomware yang kemarin. Dan di sini kalau di decrypt keluarnya kayak gini. Sebenarnya decrypt jadi percuma sih sebenarnya kalau mau jujur. Jadi kalaupun kita dapat decryptan, kita bisa mendecrypt file yang di encrypt tadi, sebetulnya si hacker punya semua filenya tadi. Jadi percuma aja sih sebenarnya. Jadi semua data kita udah jadi transparan diserang. Jadi kalau ada pertanyaan, ini kan pertanyaannya kan gini ya. Apakah lebih baik filenya terencrypt, disimpan sampai keluar dekriptornya? Udah percuma sih sebenarnya. Jadi si hacker kalaupun ngasih dekriptor, percuma karena si hacker punya file kita. Jadi kalau saran terbaik adalah jangan sampai kena ransomware. Kalaupun sampai kena, sebaiknya kita punya backup, karena untuk dapat dekriptor pasti minta duit dianya. Kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan agak menjawab ya. Tapi saya ekstrim sih soalnya. Pak Hafiz mau ditambahin tuh? Kena ransom. Keperluannya apa dulu? Kalau keperluan tadi untuk, jadi memang harus ada dua hal yang kita dua hal yang kita ambil. Pertama, data kita udah keluar, otomatis data kita sudah dimiliki oleh perangkat tersebut. Yang kedua, misalnya itu data penting bagi kita dan kita nggak punya backupnya, dan kita sudah mengamini hal yang pertama tadi, jadi udahlah nggak apa-apa, hacker punya filenya, tapi seenggaknya saya pengen buka filenya juga nih, ya kita simpan aja, dan simpan, nunggu nanti dekriptornya mungkin tahun atau 2 tahun lagi ada di publik, kita bisa pakai dekriptornya untuk keperluan kita sendiri. Tapi kalau itu untuk menyelamatkan data yang sudah diambil oleh kontak, ya bisa, datanya udah keluar gitu. Tapi untuk menyelamatkan data itu untuk keperluan pribadi kita, ya kalau apa simpan, kalau saya begitu. Tapi ya itu tadi poin pertama, data kita udah keluar. Itu yang bikin sakit hati. Tapi kalau misalnya kita punya backup yang pribadi, ada surat-surat ada atau apa kopiannya, ya udah kita Tapi yang ngeri tuh kemarin kan data-data itu imigrasi, paspor segala macam tuh kacau itu teh. Ya udah nggak usah dibahas lah, nanti kepanjangan ceritanya. Lanjut ya, lanjut. Kalau mau enak silahkan kirim harddisk sih ke saya. Jadi websitenya udah ada dalam bentuk VM, virtual machine, OVA, namanya server korban sudah ada. Terus nanti di dalam situ ada DVWA, atau kalau mau bisa, kalau nggak saya kasih lihat deh. Udah banyak website buat latihan serangan mah. Paling enak sih masukin ke ini sih, kayak ya. Kalau mau yang ini ya, buat try out lah, CTF
Ada banyak sekali buat latihan-latihan serangan. Ada tryhackme.com, ada macam-macam sih. Ini website ini memang dipakai untuk latihan nyerang. Jadi red team buat nyerang, dia makanya website ini udah banyak. Jadi kalau nggak mau pusing kepala, bisa latihan-latihan di web seperti ini, banyak banget yang udah nyediain dan ini free, bisa dipakai. Dan kebanyakan, tapi ini kebanyakan buat pemula banget ya. Pemula banyak yang pakai ini. Kalau mau yang rada lebih gila lagi, naik tingkat, bisa masuk ke Full and Hub. Ini ada fullandhub.com. Dia menyediakan banyak file OVA atau file ISO buat website buat diserang. Nah, kalau udah main yang seperti ini, kalau saya biasanya kayak orang main game lah, saya akan nyari cheatnya. Soalnya kalau tanpa cheat harus jago banget. Ono juga nggak jago-jago amat sih. Jadi Ono harus nyari cheat juga buat latihan nyerang-nyerang seperti ini. Tapi ini mereka nyiapin banyak web buat serangan, silahkan bisa dipakai. Tapi jadi ini mainnya virtual machine ya di komputernya kita. Jadi jawabannya gitu buat Mas Doni. Catatannya ada sedikit di kuliah yang di cyber security itu ada sih. Pak Hafiz ada tambahan tuh, silakan. Ya. Dari Mbak apakah modal ijazah S2 teknik elektro telekomunikasi cybersecurity tanpa sertifikasi internasional cukup untuk menjadi engineer di bidang cybersecurity? Jawab singkatnya sebetulnya ijazah nggak penting. Yang penting mah kemauan buat ngoprek. Mau punya ijazah, kayak punya sertifikat, punya apa, nggak penting lah. Kalau kita nggak suka ngoprek, jadi kelihatan rada on ntar. ini yang di depan Anda nih ada dua, ini Pak Hafiz sama Pak Fatah. Ini dua-duanya orang berbahaya sih sebenarnya, tapi kelihatannya orang baik-baik. Iya, betul. Dari Pak Yusuf, atau mungkin yang bisa sharing materi mengenai hotline jaringan basic namun memiliki peranan penting ibarat pintu untuk masa depan. Oh, boleh. Terima kasih sarannya. Barangkali berarti kita harus bikin webinar buat kayak jaringan untuk pemula gitu ya. Pembicaranya Fatah. Enggak, Mas Hoyer. Tadi ada Oh, Pak Khoir ya. Ya, siap. Biar dia aja yang suruh ngomong, siap. Ini usul baik. Usul diterima. Bu Putri, tolong dicatat. Sok, lanjut. Pak, apakah kalau untuk Web3, apakah cara tersebut tadi masih berlaku untuk menanggulangi cyber attack? Wah, ini Pak Hafiz. Kumaha Pak Hafiz? Ini web paling baru, web 3.0. Pertama kita belum pernah implement Web3. Saya nggak mau tahu di sini. Tapi kayaknya sih kayaknya ya, substansinya atau basicnya sih ya sama lah. Dari sisi tadi, misalnya nanti ada teknologi baru atau bagaimana adanya, ya tetap step-step itu pasti kita akan lakukan sih.
Setuju. Lanjut. Mas Nugraha. Jadi kan Kominfo ini sekarang peran judi online ini caranya dengan membelokkan traffic judi ke DNS internet positif. Nah, pertanyaannya, jadi itu kan kalau dibelokin masih bisa menggunakan VPN ya atau DNS buat mengenai. Pertanyaannya, apakah sebenarnya situs judi itu benar-benar bisa dimatikan linknya agar tidak bisa diakses sama sekali? Mau siapa dulu nih? Hafiz dulu, Pak Hafiz. Ya, Sok itu. Soalnya dia yang sebel sama judi online, dia lagi sebel banget ini pasti gue tahu. sebenarnya gini sih, setelah kalau di kita ya kita cek apa sih ini sebenarnya pertama emang aplikasi kita yang punya banyak pertahanan gitu. Kalau kita punya pertahanan ada koordinasi ya, tadi ada data-data yang tidak keluar itu semua, sehingga nanti itu bisa digunakan oleh batas-batas untuk menitipkan halaman di luar kita. Kalau penanganannya cuma relatif efektif, saya rasa tidak menjawab cause-nya apa, karena yang kita cari kan ini penyebab asalnya gimana, penyebabnya apa. Penyebabnya sebenarnya kerentanan dari kita sendiri, dari aplikasi yang kita miliki, infra yang kita miliki, konfliknya sudah benar atau belum, firmware-nya secara diupdate atau enggak. Soalnya ya dari CVE yang ada gitu pasti ada cara untuk exploitnya. Aplikasi juga misalnya sekarang aman, boleh aman, nanti sebulan lagi ada CVE lagi dikasih tahu cara exploitnya bakal jebol lagi. Sebenarnya ya untuk apa tadi tidak stabil membelokkan traffic itu ya nggak ada ininya sih, maksudnya nggak menjawab gitu, nggak menjawab itu cuma kayak kalau untuk solusi jangka pintar sih ya mungkin iya ya, tapi kalau solusi jangka panjang ke depannya menurut saya ya tetap kita harus bisa maintenance aset kita supaya aset kita tetap update, nggak ada lubangnya, minim lubang sehingga ya kita bisa antisipasi apapun tidak terjadi. Oke, nambahin urusan judi online. Tadi yang dijawab Pak Hafiz itu terutama kalau buat institusi, instansi yang harus bertahan terhadap serangan. Kalau judi online parah banget sih, nyerang ke GoID-nya parah. Nah, kalau dari sisi negara Republik Indonesia, terutama untuk melindungi pengguna internet di Indonesia, yang ada di kepala saya ada beberapa hal. Satu, kalau cuma DNS dibelokin aja sih bukan solusi sih seperti kata Pak Hafiz. Kalau bisa biang kerok judinya ditangkap sih sebenarnya. Cuman ini ngomong jujur terus terang dulu ya. Judi online itu duitnya kenceng banget, duitnya triliun, duitnya gede banget, dan mereka sanggup bayar apa aja untuk melanggengkan bisnisnya. Jadi mereka bukan orang sembarangan, dan mereka itu akan pakai programmer dan hacker-hacker yang jago-jago untuk mengoperasikan situs judi online-nya. Jadi mereka bukan orang bodoh loh, hati-hati. Itu yang pertama. Jadi kalau mau nangkep, matiin mereka nggak gampang juga, karena mereka bukan orang bodoh. Tapi itu tantangan buat pihak aparat ya, buat melakukan itu semua. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan bisnis prosesnya, itu kan judi itu terjadi karena orang bisa transfer duit ke mereka. Nah, ini jadi menarik. Karena transfer duit itu bukan urusan server sebetulnya, ini urusan bank. Kalau si bank bisa tahu akun judi online-nya mana aja, dia bisa blokir sih sebenarnya. Jadi dan ini sedang dilakukan sama teman-teman perbankan sih sebenarnya. Dari OJK, dari Bank Indonesia, mereka mulai menjalankan AI machine learning untuk deteksi akun-akun yang rada-rada mencurigakan kayak gini, dan mereka akan blokir loh itu. Nah, kalau ini yang terjadi, jadi masukan duitnya kan jadi kepotong ya. Nah, ini kalau saya ngelihat, kalau kita nggak sanggup membunuh servernya, paling nggak transferan duitnya bisa kita bunuh gitu. Kalau itu bisa terjadi, itu lebih banyak nolong sih. Soalnya ya akhirnya kan bandar-bandar ini jadi nggak punya uang kan.
Nah, kalau udah nggak punya uang, nah, udah asik tuh ceritanya. Mereka udah mulai kehausan dan kelaparan nih. Jadi akhirnya sistem akan mati dengan sendirinya karena nggak ada supply uang yang masuk. Jadi itu sedang dilakukan sama teman-teman BI. Kebetulan kemarin BI ada hackathon minggu lalu sebenarnya. Juga ada acara di JCC. Jadi saya ngobrol sama mereka. Jadi mereka ada ke arah sana sih. Jadi bukan hanya Kominfo, tapi juga dunia perbankan juga sebel sih sebenarnya. Gitu. Mudah-mudahan bisa kebayang bahwa mereka banyak semua merasakan ini harus diberesin karena supaya bangsa ini bisa beres. Gitu. Sok, Fatah lanjut. Oke, jadi lebih out of Mas. Ini siapa ya? Harus tanya Fatah. Lebih ampuh deklarasi emak manik. Ini siapa sih, gak tahu saya. Mama bikin deklarasi ya, keren. Oke, siap. Jadi minimal harus ini Pas Agung ya. Jadi minimal maksimal kalau sudah kena ransomware nih kayaknya harus ikhlas ya. Kalau bisa jangan sampai kena sih. Kalau bisa kita harus berjuang. Kalaupun kena kita bisa recover. Jadi harus backup sih. Sok lanjut lagi ya. Sok naon. Dari Autisto, saya sudah eksperimen install Wazoo setelah yes. Baca lognya Wazoo kok waktu dia kan mengelola respon log-log yang ada. Wah, ini Pak Hafiz yang megang baju. Pak Hafiz, kumaha Pak Hafiz? Wah, langsung dibuka sama dia. Serem, ngeri. Ini Wazoo ya, di sini ada total log, total event yang ada pada hari ini tanggal 24 Jam yang lalu. Ada level 12 alert yang tinggi, ada mencoba akses tembus pos, kita dapat 1816 tapi gagal, dan ada autentikasi yang sukses 6932. Nah di sini kita bisa lihat di eventnya misalnya, ini bisa kita lihat juga di eventnya misalnya kayak gini-gini nih. Ini bisa kita kategorikan, tapi ini false positif aja. Kita bisa baca ini sebenarnya semua log sih, jadi memang nggak semua log yang terekam di Wazoo itu adalah serangan. Jadi kita bisa cek, kita bisa pilih salah satu, kita bisa bikin query juga di sini, misalnya Bitblocker IP. Nah di sini tadi atas atas tadi ada aplikasi yang gagal, kita bikin nih active response di sini. Ini ngeblok nih dari mana, Kanada, minta VPN atau IP asli. Ini dari US, kita blok juga IP-nya. Misalnya ini ada dari Hong Kong, kita juga bisa bikin yang namanya sebentar. Oke, kita harus biasa baca log dulu sih sebenarnya. Ini audio. Ini parameter-parameter yang ada. Kita bisa Tuh Geo bawah. Kayaknya perlu bikin workshop Wasu. Soalnya nggak mungkin kita terangin di sini sih. ini sebagai ini aja sih sebenarnya kalau Iya. lihat workshop cara baca log kali ya. Iya. Tapi dijamin pesertanya dikit sih, nggak akan kayak gini. Ini dari top 5 value yang sudah kita blok, US, China, Jepang, Korea, Kanada, kita bisa priorisasi juga.
Yang gede US ya? Ya, ini belum tentu dari US ya. Iya sih. Proxy aja itu mah. Atau VPN. Yes. Betul. Jadi ini ada beberapa fitur juga, ada misteri attack. Jadi serangannya yang sering terjadi tuh apa aja sih? Nah, misteri ini kan sebenarnya adalah framework kita untuk lihat teknik yang digunakan tuh apa. Sama penyerang-penyerang. Ini incernya apa? Ini ada SSH, password guessing, ada password, ada juga sudo, ada juga vulnerability scanning. Itu sebenarnya bisa kita baca gitu. Apalagi kalau yang memang punya server atau punya aplikasi yang dikit ya, itu lebih gampang sih bacanya. Kalau yang banyak itu yang lebih Mumet. sulit, karena bloknya itu tadi ya belum sehari aja udah ribuan kan. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan tingkat selera resiko kita tuh. Misalnya kayak tadi ini kan ada level-level ya, level-level serangan di login tadi, level 1 sampai 14 kalau nggak salah. Nah di atas 12 itu udah high itu, udah cukup tinggi itu skalanya. Itu bisa kita cek yang level itu aja, kita bisa baca ini false positif atau false negatif, lalu kita tentukan apa yang kita harus lakukan gitu. Misalnya tadi di samping kita cek nih ada 22 yang levelnya 12 ke atas, apa sih? Oh login, user login. Pas kita baca, oh ini ternyata login yang memang ada privilege-nya kok, berarti ini kan false positif gitu. Jadi kita nggak perlu ngambil tindakan itu sih ya. Terima kasih. Masuk jam 4. Oke. Ya udah. Enggak apa-apa. Dari web Fajar, apakah bisa dilacak lokasi belakang hackernya jika hacker pakai VPN? Bisa dilacak. Pak Hafiz atau saya? Pak Hafiz. Ini sekarang Pak Hafiz yang jagonya dah, pokoknya saya emang nggak jago dah. Kayaknya kalau setingkat ini ya, setingkat pemerintah daerah sih nampaknya harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang lebih tinggi sih untuk bisa nemuin IP-IP-nya. ISP sih biasanya juga banyak data itu yang dilakukan tapi kan lewat dia semua. Kita pakai VPN-nya pasti kelihatan kan IP kita yang harusnya di ISP berapa, lalu lognya juga pakai VPN ganti IP-nya, itu kan sebenarnya datanya di ISP. Ini sih fungsinya di ISP dan kerjasama dengan mereka. Kalau dari sisi aparat bisa dibalik sih, kira-kira cara ngomongnya kira-kira gini. Misalnya misalnya kita deteksi ini IP dari VPN, kita kontak dong admin VPN-nya. VPN, IP lu nyerang kita, minta lognya. Kalau enggak, IP lu kita blokir gitu. Jadi akhirnya ya pasnya dia buka atau dia yang kita ban gitu. Ya kayak gitulah, main rada-rada main apa sih, gertak-gertak kayak gitu sih. So iya bisa gitu, bisa dikerjain dari kita juga bisa sih sebenarnya. Kalau kita punya nyali buat ngegertak VPN admin. Biasanya di antara kita sering saling koordinasi kayak gitu sih. Tapi VPN kan nggak semua VPN baik-baik juga ya, ada VPN yang jahat-jahat juga. Kalau VPN jahat pasti nggak mau bereaksi, dia cuek aja. Gua hajar pokoknya gitu. Kalau VPN baik dia akan bereaksi sih, gitu. Oh iya, bisa paling gampang sih pakai open course boleh lah, atau baca buku yang itu juga bisa, buku pegangan penanganan insiden cyber. Lagi sale soalnya, lagi turun 35%. Ini Mas Adit ya? Caris. Oh, ini Mas Adit ada pertanyaan di saya tuh. Kalau kena ransomware lebih baik ajak teman-teman ikut ransomware juga ya Pak, biar hard disk server di attack, si attackernya penuh bikin down servernya, kumaha caraan.
Enggak, ini attackernya mah nggak nyerangnya gimana ya, attackernya nggak ada urusan sama ini kayaknya. Ini rada nggak nyambung. Oh, maksudnya biar si attacker, kita semua kena ransomware semua supaya si servernya attacker ke copy semua datanya sampai datanya dia ini collapse. Oh, maksudnya gitu ya, tega juga kalau gitu. Jangan jangan, yang itu mah jangan, bahaya. Dari Mas Noval, website terkecil untuk belajar saya ternyata di dalamnya kebobolan dan terinstall exploit PWNkit. Kira-kira cara melihat jika saya sudah hapus exploit atau backdoor yang bisa bagaimana ya? Mau Pak Hafiz atau Ono? Pak Hafiz dulu lah. Sebenarnya kita bisa lihat di kualitas jaringan kita ternyata kita tadi ada IP biasanya kan emang kebaca tuh di network IP yang established IP berapa, IP yang bukan IP berapa, kita bisa cek. Terus kita juga tadi udah coba di materi kita buktikan beberapa script untuk cek hidden process sih. Kalau ada hidden process bisa kebaca di script itu, atau bisa kalau pengen bikin script sendiri bisa ya kita bantuan AI kalau memang yang punya basic untuk bikin script itu juga bisa. Jadi kita bisa deteksi script atau proses apa yang ada di belakang yang memang tidak kelihatan di activity monitor kita. Itu sebenarnya kita cek dulu user itu, lalu kita cek juga tadi user, ada user aneh nggak nih, user aneh di etc/password kita bisa cek. Kalau dirasa nggak ada yang aneh, ya udah kita bisa amankan itu, kita coba monitoring. Atau memang jika servernya itu tidak punya data atau datanya kecil, ya kita bisa ini sih, bisa install ulang aja sebenarnya. Karena backdoor itu kadang-kadang yang sifatnya jahat ya, dia masuk ke file system. Jadi file system dari OS-nya sendiri udah nggak bersih tuh. Nah, itu bisa juga kalau memang dimungkinkan untuk migrasi, dia coba data-data yang penting di backup dulu, atau OS-nya, kalau OS yang terkena itu bisa kita buat image untuk kita forensik ke depannya, kita jadikan pembelajaran, lalu kita bisa install ulang apa namanya OS baru yang clean, kita masukin data-data kita ke sana, dan itu bisa jauh lebih bagus. Ya, itu tadi yang dijelasin sama Pak Hafiz itu inti paling gedenya masalah forensik ya. Kalau boleh saran sih, dari awal, dari planning awalnya memang si sistem nanti di backup dulu. Jadi sebelum diserang kita backup. Jadi kita punya backupnya, supaya kalau sampai kejadian seperti ini, kalau kejadian seperti ini biasanya yang kita lakukan adalah mengisolasi sistem dulu. Lepasin dari jaringan, lepas isolasi. Harddisknya dipisahin, harddisk yang sudah kotor dipisahin, backupnya di restore ke harddisk yang lain. Jadi terus kita punya harddisk yang terkontaminasi tadi dilepasin, dan itu dilakukan forensik di situ. Tapi sistem dioperasikan lagi dengan kondisi bersih, gitu. Lebih ke arah situ sih. Jadi benar kata Pak Hafiz, jadi emang harus ya pokoknya diisolasi lah yang kotornya, pisahin. Jangan di-delete, kalau bisa sih jangan di-delete ya. Isolasi, dilakukan forensik supaya kita tahu bagaimana cara si attacker masuk, prosedurnya kayak gimana, dari log-lognya kita bisa lihat bagaimana mereka melakukan serangan kayak gitu. Dari situ nanti kita bisa nge-patch atau nutup lubang-lubang yang bolongnya. Tapi ini sistem diisolasi yang ini yang kita analisa ya. Sistem yang jalan biarin jalan dari backupan gitu. Kira-kira gitu sih. Sok, lanjut. Mas Pradika ada nanya lagi. Terkadang ada kasus HP seseorang disadap padahal orang tersebut tidak pernah klik link yang mencurigakan maupun menginstal aplikasi yang mencurigakan. Kira-kira celah HP tersebut bisa disadap itu dari mana ya? Wah, seru ini. Harus mikir. Pak Hafiz, kebayang tuh.
Soalnya kata kuncinya ini tidak pernah mengklik link. Nah, ini bingung saya. Pak Hafiz bisa jawab? No, iya teh. Pusing juga dia kayaknya. Istri sendiri mungkin. Gimana ya, kalau ya itu sih kekurangannya dan kelebihannya OS di mobile ya. Android memang enak buat ngoprek, tapi gampang juga untuk dioprek dalam tanda kutip gitu. Jadi kita kadang ada aplikasi-aplikasi yang juga lewat jalur after kita nggak ketahuan, browser nggak ketahuan, apa yang ya bisa jadi ada orang mendesak ya hal itu nggak ketahuan, terus prosesnya juga nggak kelihatan di belakang. Ya itu kalau mau coba sih sebenarnya bisa jadi bisa kita gunakan metode forensik juga sebenarnya, kita coba jadikan. Tapi tahu saya ya untuk mobile phone itu forensiknya lebih sulit, dalam artian bikin image dari mobile phone itu lebih sulit daripada di server atau di laptop. Mungkin kok punya pengalaman forensik di mobile phone. Ini harus nanyanya ke Joshua Sinambela. Dia punya alatnya soalnya. Harganya nggak murah. Pakai alat Pakai alat. Harganya. kalau kan banyak Iya. Cuman saya jadi kepikiran gini nih, lagi Pak Hafiz ngomong, saya jadi kepikiran ini kan HP-nya tersadap, disadap, padahal tidak pernah ngeklik. Ini yang ada di kepala Ono ya, kemungkinan kena MITM, Man in the Middle Attack. Jadi memang kalau Man in the Middle Attack, si HP itu nggak ngisol apa-apa. Tapi nanti ada hacker di tengah. Jadi misalnya kita pakai WhatsApp lagi malah, pakai WiFi di mana lah. Terus ada hacker juga yang pakai WiFi itu, dia melakukan Man in the Middle Attack. Ya udah, dia bisa nyadap komunikasi yang dilakukan HP tadi, tanpa dia ngisol apa-apa, gitu. Ya, kayaknya Man in the Middle Attack yang paling mungkin yang ini terjadi ya. Cuman sebenarnya ada tanda-tandanya sih. Tandanya adalah, saya kasih lihat dulu lah kalau terjadi Man in the Middle Attack ya. Saya coba share screen. Kumaha itu? Nggak mau Wah, jadi lambat gini komputer saya nggak bisa keluar ini. Oh, keluar. Nih. Keluarnya kayak gini nih. Site untrusted kayak gini, nanti keluar kayak gini. Ntar lihat gambarnya. Keluar kayak gini nih. Gambar-gambar kayak gini, untrusted site notify kayak gitu-gitu. Kalau Man in the Middle Attack ya akan keluar seperti ini. Biasanya kalau keluar seperti ini, kalau user yang awam di okein aja, di allow gitu, padahal nggak boleh sih sebenarnya. Itu sih kira-kira itu yang ada di kepala Ono langsung ya. Tapi kalau kayak gini ya susah di forensik juga sih, nggak kelihatan di forensik mah. Sok lanjut atuh. Oh, ada lagi banyak aduh. Dua sih. Tolong bahas kasus Pegasus yang bocor di Indonesia ini dari sudut pandang anak saya. Waduh, Pegasus berapa urusannya politik Soalnya itu Israel sebelah sononya berapa gue. salah satu quotes, kalau mau beli alat-alat security, belilah dari Israel. Bagus-bagus, mahal-mahal. Tapi kalau bocor kayak Pegasus kan kacau ceritanya. Itu masih kan instansi. Waduh, apa ya? Waduh, pusing belum bisa komen saya kalau yang itu nggak, lagi speechless Pak Hafiz berani tuh? Nggak berani juga. Oh, ini tadi ada pertanyaan paling bawah ya.
kalau negara yang ada pertanyaan tadi mana ya? Yang paling bawah. Kalau udah MITM gimana cara ngatasinnya? Apa tadi? Oh, pencegahan MITM jika kita lagi memakai jaringan publik. Jadi MITM tuh kelihatannya di yang tadi ada untrusted site. Itu aja sih. Jangan dilanjutkan komunikasi. Jadi kalau pakai jaringan publik jangan lakukan transaksi yang berbahaya lah. Misalnya kita transfer duit, internet banking, apa. Jangan. Kalau mau internet banking pakai seluler, pakai Telkomsel atau apa yang lebih aman lah, kira-kira gitu. Jangan pakai wifi yang free gitu, kira-kira kayak gitu sih. Pegasus nggak berani. So, naon deui? Oh, ini ada yang dari IKN Pak, oh ini direct message, punten ini direct message ke Ono, saya bacain aja nggak apa-apa ya. Dari Jas Hamid. Selamat sore, saya Hamid, saya ingin belajar banyak dari Bapak. Saat ini bekerja di Direktorat Pelayanan Dasar Otorita IKN. Wah, serem nih. Mohon izin untuk implementasi internet offline di sekolah-sekolah. Internet offline ini bukan security. Ya udah silakan email saya deh ono.indonet.id. Ini Fatah juga udah punya harddisk internet offline sih sebenarnya. Jadi kalau mau dikasih lihat, Fatah juga punya ini internet offline. Jadi kita punya, kalau mau ngubungin kita itu free, bisa di copy materinya gitu. Sip, supaya bangsa ini pinter lah. Ini cerita lain sih. Ini ada 4. Kalau nggak gini deh, pertanyaan selanjutnya, ya udah sore. Pertanyaan selanjutnya silahkan pakai email sama ke Twitter ya. Pak Hafiz bisa tulis emailnya, saya akan tulis email saya di ini deh, di chat biar teman-teman bisa ini. Ini saya tulis email saya ya. Sorry, ono.indo.net.id. Cuman kalau sifatnya publik, saya lebih senang pakai Twitter sebenarnya. Ini saya tulis Twitter saya. Oke, terima kasih banyak nih buat semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat. Yang pengen kirim harddisk kemana segala macam, silahkan email ke saya, nanti saya kasih tahu tempatnya. Ada temennya Bu Jen, ya udah salam buat Bu Jen lah. Ya. Pak Fatah, silakan ditutup dulu. Terima kasih banyak buat semuanya, nuhun.